Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ketika Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiaoyan turun ke tubuhnya dan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa gas racun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racunnya. Anda tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah menjadi cerah. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu," dari indranya. Aura dokter peri kecil di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan, badan racun yang menyedihkan, mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga meningkat sedikit. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera mendecakkan mulutnya dan berseru, "Sungguh layak menjadi badan racun yang menyedihkan." Metode untuk meningkatkan kekuatan seperti itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Petik 2. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiaoyan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit aslinya yang seputih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan melewati langkah terakhir saya." Petik 2. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membuka segel. Tubuh beracun yang menyedihkan berkali-kali, dan letusan tidak akan terjadi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia berguling dari tempat tidur. Dia menepuk tangannya, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, "Segelnya seharusnya sudah selesaikan." Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil setelah penyebutan segel. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang agak kurus seputih salju dan berkata, "Ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun. Petik 2. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Itu bagus. 2 hingga 3 tahun cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit." Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk. "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir elder pertama dan yang lainnya harus cemas menunggu." Xiaoyan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Su Qian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiaoyan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalam, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka tepat saat wajah Su Qian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan pandangannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. "Apa kamu baik-baik saja?" Su Qian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega saat melihat kedua orang itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis.
Gas beracun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas racun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Su Qian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat dokter peri kecil menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah maju." Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap Su Qian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang tua. Dunia ini masih milik kaum muda." Su Qian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. "Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari." Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Qian sambil berbicara agak meminta maaf. Tidak apa-apa. Perlakukan saja itu seperti memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan." Su Qian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. "Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghapus penghalang energi dulu?" Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberikan saran. "Ya, kupikir kakak keduamu seharusnya sangat cemas menunggu di luar." Su Qian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia dengan tergesa-gesa menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan dan 2 lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiaoli, Ziyan, dan yang lainnya. Orang yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Pansgate. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang besar saat melihat Xiaoyan. Dia berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda." Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Awalnya dia mengobrol dengan Xiaoli sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, "Tenang, saya secara alami tidak akan memenuhi janji saya kepada Anda." "Benar, kapan Anda akan memulai perjalanan ke Central Plains?" Petik 2. Xin Lan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang, saat ini saya sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu." Petik 2. 2 bulan ya. Xiaoyan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memurnikan semangat ganas. Selain itu, dia telah berencana untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa sebelum dia pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiaoyan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini,
dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pil gathering di Pil Tower, kan? Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat dia anggap penting. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di Central Plains. Xin Lan tersenyum saat menjawab. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke Central Plains dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam pil gathering skala besar di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut saat dia melihat punggung Xin Lan menghilang. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiaoyan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia perlu membantu Tianhuo Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang sunyi ini menyembunyikan ras aneh serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Doki. Ketika Xiaoyan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tianhuo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan Soul Cultivating Saliva yang digunakan Xiaoyan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiaoyan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk benar-benar menekan semangat yang ganas. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tianhuo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiaoyan akan melakukan semua yang dia bisa. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunze mengangguk. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan aku api hati yang jatuh. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan semangat ganas. Petik 2. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiaoyan telah memadamkan api hati yang jatuh tanpa ragu-ragu, Tianhuo Zunze mengamatinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan selera saya yang dulu. Aku yang dulu akan mengingat semua nikmat yang telah kamu berikan. Petik 2. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah melakukan kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tianhuo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. Pak Tua Yao, tolong mulai. Tianhuo Zunze mengangguk dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, Flameheart Valen perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dengan segera aura yang sangat ganas dan ganas meletus darinya. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau yang sangat pekat menyebar. Namun, 2 orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiaoyan dan Tianhuo Zunze.
Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri. Huff, kamu ingin kabur. Tian Huo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh yang ganas itu. Tangannya terkepal dan api jantung yang jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup jalan keluar gua sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas itu dengan paksa menghentikan tubuh pengisiannya di tengah pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia menghentikan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuhnya berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring melilit roh yang ganas, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu ketika itu segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Suara cici berulang kali muncul. Itu juga diiringi dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang ganas. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati yang jatuh dapat memengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh yang ganas saat itu berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan kejam dan kejam. Huff. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiaoyan, tingkatkan kekuatan Flame Heart Valen. Tian Huo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiaoyan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang doki ditembakkan. Akhirnya, itu mendarat di jaring api. Doki dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaringan api doki, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan geram karena memanggang. Tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekang jaring api. Terus perkuat itu, Tian Huo Zunze melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiaoyan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar doki meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak doki, suhu flame jantung yang jatuh menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh yang ganas akhirnya meletus di tengah tangisan sengsara yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan menyebar. Itu segera diaglomerasi menjadi kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat dia mempelajari metode cerdik Tian Huo Zunze untuk menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Dozun. Xiaoyan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah darinya. Tian Huo Zunze memang pantas mendapatkan namanya. Tian Huo, berarti api langit. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat.
Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Sepertinya seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, saya ingin Anda membantu saya menjaga kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah perlahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. "Aye, Pak Tua Yao, kamu bisa santai saja." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan Douqi yang cukup untuk melakukan manuver Flame Heart Valen. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang Douqi ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Wayang langit-langit. Gulungan ini secara alami merupakan harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang Demon Flame Valley. Keterampilan boneka yang terekam di dalamnya menyebabkan dia menjadi sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tianhuo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan semangat ganas sementara Xiao Yan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang terekam di dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tianhuo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang Douqi untuk dilemparkan ke kuali api. Setelah 1 jam belajar, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin menyempurnakan hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pendahuluan, mayat, monster core, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih tangguh. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu itu dengan lembut di lengannya. Dia secara bertahap tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yun San dan hantu setan tanah tua. Untuk monster core, afinitas api peringkat 7 monster core harus bisa melakukan trik. Untuk roh, dasi pelindung dari aula jiwa, yang dia peroleh dari kekaisaran Chu Yun saat itu adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai macam barang. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol giok dengan api samar tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada seutas benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, tahukah kamu tempat Hall of Souls memenjarakan guru? Haha, Xiao Yan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecil Anda ini seperti semut jika Anda bertemu dengan ahli sejati dari Hall of Souls. Hehe. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Saya mungkin tiba-tiba berbelas kasihan dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh.
Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera teriakan menusuk telinga yang menyedihkan dikirim dari botol giok. Berhenti membakar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan. Petik 2. Xiaoyan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok. Dengan sapuan jarinya, api tipis sekali lagi menutup mulut botol. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiaoyan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat secara signifikan. Jelas, penyempurnaan berjalan dengan cukup baik. Tatapan Xiaoyan beralih dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu merawat kuali api. Karenanya, ini bukanlah waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan semangat ganas sebelum memulai. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan nafas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari kehalusan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di dalam gua yang menutup mata mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental telah benar-benar tersebar. Menggantinya adalah sekelompok uap yang kacau. Xiaoyan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi bersemangat melintas di mata Tianhuo Zunze saat dia menatap gas yang tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat yang mengalir ke Xiaoyan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu ditelan oleh Tianhuo Zunze setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian berguncang dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih tersebut. Haha, Xiaoyan, kata-kata tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar itu. Aku yang dulu akan datang dan membalas budi ini setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar tawa Tianhuo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan memperbaiki boneka setan langit. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.